Pagi mesin, pagi mesin, pagi mesin. Perkenalkan, saya Alfian Tolil Davandi Doha, NPM 24040406351516. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan infrastruktur energi berbasis PLTU, PLTG, PLTGU untuk kemandirian listrik di Pulau Telo. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu letak letak geografis dari Pulau Telo tersebut dari melalui peta wilayah. Di sebelah kiri ini adalah peta Pulau Sumatera dan di sebelah kanan adalah peta Pulau-Pulau Batu atau Pulau Telo itu sendiri. Untuk latar belakangnya, di Pulau Telo sering terkendala masalah serius tentang penyediaan energi listrik. Sebagian besar kawasan, terutama di daerah pesisir dan pedesaan, mengalami keterbatasan pasokan listrik akibat minima kapasitas pembangkit dan infrastruktur jaringan yang belum memadai. Kondisi geografis Pulau Telo yang terpisah dari daratan utama dan sulit dijangkau juga menjadi alasan dari permasalahan ini. Selain itu, di Pulau Telo sendiri masih bergantung pada pembangkit diesel atau PLTD yang menyebabkan biaya operasi tinggi dan efisiensi rendah. Keterbatasan pasokan bahan bakar serta gangguan teknis sering menimbulkan pemadaman bergilir yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik, serta perkembangan ekonomi daerah. Keterbatasan akses listrik ini turut menghambat pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti UMKM, perikanan, dan pariwisata yang harusnya dapat menjadi penggerak ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk penyediaan sumber energi yang lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan mendesain pembangunan PLTU, PLTG, dan PLTGU di Pulau Telo itu sendiri. Dengan penerapan siklus termal modern seperti Rankine Cycle, Brayton Cycle, dan sistem kombinasi yang dilengkapi dengan katalis, guna meningkatkan efisiensi pembakaran serta mengurangi emisi gas buang. Di sini saya telah mencari data dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan saya mendapatkan bahwa di Pulau Telo itu sendiri terdapat satu kecamatan, 18 desa, dan 1.655 bangunan. Serta daya rata-rata yang digunakan di penduduk di Pulau Telo itu sendiri adalah 450 watt. Daya yang diperlukan atau dibutuhkan di Pulau Telo itu sendiri adalah jumlah bangunan dikali dengan daya rata-rata per bangunan, yaitu 1.655 dikali 450 watt menghasilkan 744.750 watt. Dan suhu rata-rata di Pulau Telo adalah 26 sampai 30 derajat Celcius. Dan tekanan rata-ratanya adalah 1000 sampai 100 sampai 102 kPa. Langsung saja ke siklus Rankine-nya. Di sini saya di sini kita ada permasalahan yang dimana sebuah siklus Rankine dengan pemanasan ulang atau ideal reheat Rankine cycle yang menggunakan air sebagai fluida kerja beroperasi dengan kondisi sebagai berikut. Inlet turbin tekanan tinggi pada 8000 kPa dan 450 derajat Celcius. Inlet turbin tekanan rendah setelah reheated pada tekanan 500 kPa dan suhu 500 derajat Celcius. Dan kondenser pada tekanan 10 kPa. Yang perlu kita cari adalah laju aliran massa melalui boiler yang diperlukan agar sistem ini menghasilkan daya bersih 744 750 watt. Dan kita juga akan mencari efisiensi thermal siklus tersebut. Untuk skemanya sendiri bisa dilihat dari gambar sebelah kiri dan
Lanjut saja kita menggambar diagram TS-nya yang dimana titik satu ke 2 ini terjadi kompresi cairan yang terjadi secara isentropik, dan dari titik 2 ke 3 itu pemanasan di boiler yang terjadi secara isobarik, dan 3 ke 4 itu ekspansi di turbin tekanan tinggi atau yang berlangsung secara ekspansi isentropik, dan dari titik 4 ke 5 itu terjadi pemanasan ulang atau reheating, dan dari titik 5 ke 6 itu terjadi ekspansi di turbin tekanan rendah yang berlangsung secara ekspansi isentropik, dan 6 ke 1 itu terjadi kondensasi di kondensor yang berlangsung secara isobarik. Di titik 1 sampai 2 jenis energi jenis energinya adalah kerja masuk, dan di 2 ke 3 panas masuk atau kiin masuk, dan di titik 3 ke 4 itu kerja keluar, dan 4 ke 5 panas masuk, 5 ke 6 kerja keluar, dan yang terakhir yaitu titik 6 ke 1 panas keluar atau key out. Kita langsung menuliskan yang diketahui dari soal, yaitu P1 sama dengan P6. Bisa dilihat dari grafik, yaitu 10 kPa. Seterusnya P2 sama dengan P3, yaitu 8.000 kPa. Dan P4 sama dengan P5, yaitu 500 kPa. Dan suhu di titik 3 yaitu 450 derajat Celcius. Dan suhu di titik 5 yaitu 500 derajat Celcius. Untuk perhitungannya sendiri bisa kita lihat dari soal, kita sudah mengetahui P3 dan T3 yaitu 8.000 kPa dan 450 derajat Celcius. Di sini kita melihat tabel A6. Tabel A6 di tekanan 8 MPa dan suhu 450 derajat Celcius. Kita bisa mendapatkan nilainya, yaitu H1 sama dengan 3273,3 dan S-nya sama dengan 6,5579. Lanjut, di soal juga kita mengetahui bahwa, sorry saya ulang, S4 sama dengan S3 yaitu 6,5579. Setelah kita dan tekanan di P4 itu yaitu 500 kPa. Kita mendapatkan kita menggunakan rumus H4 sama dengan HF4 ditambah X dikali HFG 4. Yaitu kita mengetahui di sini di tabel A5 dari sini, sorry, dari 500. Setelah itu kita melakukan perhitungan, didapatkan kualitas
atau X-nya sama dengan 0,947 dan H4 yaitu 2,636,4. Lanjut ke titik 5. Kita tadi telah mengetahui bahwa tekanan di P5 di titik 5 yaitu 500 kPa dan T5 sama dengan 500 derajat Celcius. Kita bisa melihat di tabel A6. Tabel A6 kita mendapatkan 348 H5 yang sama dengan 3484,5 dan S5 sama dengan 8,0893. Dan di titik 4 sama halnya dengan di langkah kedua tadi. Di sini S5 sama dengan S6 yaitu 8,0893 dan tekanan di titik 6 itu 10 kPa. Kita mendapatkan X-nya sama dengan 0,99 0,99206 dan H6-nya sama dengan 2,564,2. H6-nya saya ulang, H6-nya sama dengan 2564,91. Lanjut seperti perhitungan biasa bisa dilihat di sini di titik 1 karena dia berlangsung secara isentropik. Sorry, saya ulang. P1 sama dengan 10 kPa de- dengan X1 sama dengan 0 karena dia saturasi. Kita mendapatkan perhitungan A1 sama dengan HF yaitu 191,81 dan F1 sama dengan V1 sama dengan VF yaitu 0,0110 dan kita menghitung volume spesifik pompanya juga kita mendapatkan 8,0699 dan dilanjut lagi di titik 2 yaitu tekanannya sama dengan 8000 kPa dan H2 sama dengan A1 ditambah V pompa yaitu 199,8799 dan kita mencari Q-nya dulu terlebih dahulu yaitu H3 dikurangi H2 ditambah H5 dikurangi H4. Kita mendapatkan kalkulasinya yaitu 3921,5201 dan Q-outnya dengan rumus H6 dikurangi H1. Kita mendapatkan Q-outnya sama dengan 2373,1 dan kita di sini juga menghitung W-net-nya yaitu Q in dikurangi Q out. Kita mendapatkan 1548,4201. Nah, kita udah masuk ke soalnya tadi yaitu menghitung M flow rate. Di sini M flow rate-nya yaitu W dot net yaitu 744,75 kilowatt dibagi dengan W net yang kita dapat dari kalkulasi kita tadi yaitu 1548,4201. Kita menghasilkan M flow rate-nya sama dengan 0,48097 dan efisiensi termal sorry, efisiensi termalnya sama dengan
WINET per Kiin. Kita mendapatkan hasil, sorry, 0,3949 atau sekitar 39,49%. Dan berdasarkan hasil yang kita dapat, kita bisa menyimpulkan bahwa efisiensi termal dari siklus Rankine adalah 39,5% dan dapat digolongkan ke dalam PLTU konvensional yang efisiensi pembangkitnya berada di antara 33% sampai 48%. Baik, di sini kita akan lanjut ke siklus Brighton-nya. Kita ada satu permasalahan di sini. Sebuah pembangkit listrik bekerja berdasarkan siklus standar udara Brayton dengan intercooler atau pendinginan lagi. Udara dikompresi pada kompresor dua tingkat dari tekanan 10 kPa dengan suhu 300 Kelvin menjadi 1000 kPa, di mana di antara kedua kompresor terdapat intercooler dengan tekanan antara 300 kPa. Udara didinginkan kembali ke 300 Kelvin sebelum memasuki kondenser kedua. Sementara itu, temperatur udara yang memasuki turbin adalah 1400 Kelvin. Hitung efisiensi thermal cycles. Eh, di sebelah kiri kita bisa melihat skemanya. Terus dari diagram TS, saya akan menjelaskan dari titik 1 ke titik 2 itu terjadi kompresi tahap pertama atau kompresi secara berlangsung secara kompresi isentropik satu ke dua, yang dimana udara ditekan dari tekanan 100 kPa menjadi 300 kPa. Terus lanjut, titik 2 ke 3 itu terjadi intercooling atau pendinginan terjadi secara isobarik, di mana udara didinginkan kembali ke suhu 300 Kelvin. Lanjut lagi ke titik 3 4 itu terjadi kompresi tahap 2 berlangsung secara kompresi isentropik, yang dimana udara ditekan lagi dari yang 300 kPa menjadi 1000 kPa. Terus lanjut lagi ke titik dari 4 ke 5 itu terjadi pemanasan di ruang bakar. Terjadi pemanasan di ruang bakar yang dimana kiinnya masuk. Udara dipanaskan hingga 1400 Kelvin. Lanjut ke dari titik 5 ke 6 itu ekspansi di turbin yang dimana berlangsung secara ekspansi isentropik. Udara mengembang menghasilkan kerja. Dan titik 6 ke 1 itu pembuangan panas atau key out. Di sini di skema udah tertulis. Yang dimana udara kembali ke kondisi awal. Dari soal, kita mengetahui T1 sama dengan T3 sama dengan 300 Kelvin. T5 sama dengan 1000 Kelvin. P1 sama dengan P6 sama dengan 100 kPa. Dan P2 sama dengan P3 sama dengan 300 kPa. Dan P4 sama dengan P5 yaitu 1000 kPa. Untuk perhitungannya sendiri, di sini kita telah mengetahui T1 dan T3. T1 sama dengan T3 yaitu 300 Kelvin. Kalau dilihat dari tabel A17, yaitu di suhu 300 Kelvin, kita mendapat hanya yaitu 300,19 dan PR1 di sini PR yaitu 1,3860 dan
Begitu pula dengan nilai H1 sama dengan H3 dan PR1 sama dengan PR3. Dan lanjut, karena tadi, dan kalau kita mencari tekanan di P2, sorry, saya ulang, ketika kita ingin mencari H2 dan T2, di sini kita memiliki rumus PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1. Dan PR2 sama dengan P1 dikali P2 per P1, yaitu 1,3860 dikali 300 per 100. Kita mendapat 4,158. Dan kita interpolasi, kita mendapat H2 yaitu 411,2574 dan T2 sama dengan 410,1355. Lanjut, di untuk mencari H4 dan T4, kita melakukan hal yang sama. Karena T3, H3 dan PR3 udah diketahui, di sini kita bisa menghitung PR4-nya, yaitu 4,62. Dan didapat dari interpolasi, kita mendapat H4 sama dengan 423,7960 dan T4 sama dengan 422,4936. Dan kita beranjak ke titik 5. Di titik 5 kita telah mengetahui bahwa suhunya yaitu 1400 Kelvin. 1400 Kelvin. Kita tinjau dari tabel A17 lagi. Sorry. 140. Oke, yang ini. Kita mendapatkan hanya yaitu 1515,42 dan PR5-nya sama dengan 450,5. Oke. Sama halnya dengan yang tadi di titik 4 dan titik 2, kita melakukan hal sama dengan titik 6. Di sini PR6 sama dengan 45,05. Kita mendapatkan dari hasil interpolasi H6 sama dengan 808,4991 dan T6 sama dengan 787,7273. Dan kita bisa menghitung Q-in-nya, yaitu H5 dikurangi H4, H5 dikurangi H4, karena di sini tadi Q-in. Q-in. Kita mendapatkan 1091,624 kg per kg. Dan Q out-nya yaitu H2 dikurangi H3, H2 dikurangi H3, oke, ditambah H6 dikurangi H1. Kita mendapatkan hasilnya 619,37649 kg per kg. Dan W-net-nya kita mendapatkan W-net-nya kita bisa menghitung dengan Q in dikurangi Q out, yaitu 472,24748 kg per kg. Dan efisiensi termalnya itu bisa kita hitung menggunakan rumus W-net per Q in. Kita mendapatkan sekitar 43,26%. Dan interpretasi atau kesimpulannya adalah efisiensi sebesar 43,26% menunjukkan bahwa hampir setengah energi panas yang masuk dalam dikonversi menjadi energi menjadi kerja bersih. Dan penggunaan intercooler membantu menurunkan kerja kompresor dengan menurunkan temperatur udara sebelum tahap kompresi kedua, sehingga meningkatkan efisiensi sistem dibanding siklus Brayton tanpa intercooler. Dan yang ketiga adalah hasil ini menunjukkan kinerja termal
cukup baik untuk siklus Brighton 2 tahap dengan pendinginan antar kompresor. Baik, kita akan masuk ke siklus terakhir, yaitu siklus kombinasi. Di sini kita ada satu permasalahan lagi, yaitu sebuah pembangkit listrik menggunakan kombinasi gas uap. Siklus atas beroperasi berdasarkan siklus Brighton sederhana dan menggunakan udara sebagai fluida kerja. Udara masuk kompresor pada tekanan 100 kPa dan tekanan 300 Kelvin, serta masuk turbin pada 1 MPa dan 1400 Kelvin. Setelah melewati penukaran kalor, temperatur gas menjadi 340 Kelvin. Siklus bawah beroperasi berdasarkan siklus Rankine sederhana. Uap masuk ke turbin pada tekanan 10 MPa dan temperatur 440 derajat Celcius, lalu dikondensasikan pada tekanan 15 kPa. Hitunglah perbandingan antara laju aliran massa uap air dengan laju aliran massa udara. Dan yang kedua adalah efisiensi termal total siklus kombinasi tersebut. Di sini terlebih dahulu kita melihat skemanya. Sorry. Skemanya itu kita mulai dari siklus Brighton. Yang di mana di titik 5 ke 6 itu terjadi kompresi udara. Lalu 6 ke 7 terjadi pembakaran atau pemanasan di ruang bakar. Di sini Ki-in masuk dan 7 ke 8 itu terjadi ekspansi gas. Ekspansi gas dan 8 ke 9 itu adalah transfer panas ke air atau peralihan dari Brighton ke Rankine. Di sini terjadi perpindahan panas. Lalu mulai lagi di titik 1 ke 2. Seperti biasa, 1 ke 2 itu terjadi kompresi cairan dan 2 ke 3 itu terjadi pemanasan air atau uap, dan yang 3 ke 4 3 ke 4 terjadi ekspansi uap, dan 4 ke 1 itu pendinginan uap menjadi air, dan berulang-ulang sampai seterusnya. Dari soal kita mengetahui bahwa T5 sama dengan 300 Kelvin, T7 sama dengan 1400 Kelvin, T3 sama dengan 440 derajat Celcius, T9 sama dengan 340 Kelvin, P5 sama dengan P8 sama dengan P9 sama dengan 100 kPa, dan P7 sama dengan P6 sama dengan 1000 kPa. P3 sama dengan P2 sama dengan 10 MPa, dan P1 sama dengan P4 sama dengan 15 kPa. Lanjut ke perhitungannya. Di sini P1 sama dengan 15 kPa itu saturated liquid, dan H1 sama dengan 225,94 kilojoule per kg. Di sini kita mendapatkan V1 yaitu 0,01014. Di sini saya tidak akan menunjukkan tabelnya karena tadi kita telah belajar melihat tabel pada siklus Rankine dan Brayton. Dan di sini kita dapat H2 sama dengan H1 ditambah V1 dikali P2 dikurangi P1. Kita mendapatkan H2-nya sama dengan 236,065. Dan di sini kita lanjut ke titik 3. Kita di suhu 311,06 derajat Celcius. H3 sama dengan 3213,2 dan S3 sama dengan 6,3805. Lanjut, karena S3 sama dengan S4, maka pada P4 sama dengan 15 kPa, maka SFP, SF4, SG4
diketahuin, HF4 dan Hg4 diketahuin. Dan kita juga mendapatkan nilai X4-nya, yaitu 0,77556. Dan kita mendapatkan H4, yaitu HF4 ditambah X4 dikali HFG4, yaitu 206,467. Terus untuk siklus Brighton-nya, itu kita mulai dari T5. Titik 5, T5-nya temperaturnya sama dengan 300 Kelvin. Kita mendapatkan H5 dan PR5, yaitu sekian. Dan seperti biasa, kalau seandainya dia isentropik, kita mendapatkan PR6-nya sama dengan P6 per P5 dikali PR5, yaitu 13,86. Dan kita interpolasi dari range dari interval 570 sampai 580, H6 yang kita dapat dan T6 yang kita dapat. Lalu kita beranjak ke titik 7, kita mengetahui suhunya 1400 Kelvin. Kita mendapatkan H7 dan kita mendapatkan PR7. Dan kita beranjak ke titik 8. Titik 8 sama halnya dengan titik 6. Setelah kita mendapatkan PR7, kita bisa mencari PR8, yaitu sekitar 45,05. Dan kita melakukan interpolasi lagi dari 780 sampai 800, kita mendapatkan H8-nya sama dengan 808,4991 dan T8 sama dengan 787,7273. Dan untuk titik terakhir, kita sudah mengetahui suhunya yaitu 340 Kelvin. Dan di sini kita mengetahui H9-nya yaitu 340,42. Lanjut ke perhitungannya. Di sini M fluorid S per M fluorid 9 G sama dengan H8 dikurangi H9 per H3 dikurangi H2. Di sini kita ibaratkan yang ini sama dengan Y untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Kita mendapatkan Y-nya sama dengan 0,157225. Ini artinya untuk setiap laju 1 kg udara per detik terdapat 0,157225 kg air per detiknya. Terus untuk calor supply atau Q-in-nya, kita mendapatkannya dari rumus H7 dikurangi H6, yaitu 935,555 kilojoule per kg. Dan kerja total turbin itu sekitar 887,2156. Dan kerja yang dibutuhkan pompa dan kompresor itu bisa kita hitung dari WC ditambah Y kali WP. Kita mendapatkan 281,2269. Untuk kerja bersihnya kita bisa menghitung dari WT atau kerja turbin dikurangi dengan kerja yang dipompa dan kompresor. Itu kita mendapatkan nilai sekian yaitu 605,9487 kg per kg. Dan kita bisa menghitung efisiensi thermal siklusnya yaitu Wnet per Qin dikali 100%, yaitu 64,7689 derajat persen. Lanjut ke katalis yang sering digunakan. Jadi katalis yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap berfungsi menghasilkan energi secara langsung. Sorry, saya ulang. Katalis dalam sistem pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU tidak berfungsi untuk menghasilkan energi secara langsung, melainkan untuk mempercepat reaksi kimia pada proses pengendali emisi dan meningkatkan efisiensi pembakaran, sehingga sistem pembangkit menjadi lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Mungkin di sini ada beberapa katalis yang sering digunakan, itu ada katalis SCR,
untuk mengurangi emisi, terus ada katalis oksidasi, itu untuk mengubah COO dan HC menjadi CO2 dan H2O. Dan ada juga katalis desulfurisasi atau FGD katalis. Ini untuk menghilangkan SO2 dari dari gas buang. Terus ada katalis CO firing atau gasifikasi untuk membantu reforming biomasa menjadi si- syngas. Terus ada yang terakhir ada katalis fuel cell atau CCPP untuk meningkatkan efisiensi konversi energi berbasis hidrogen. Dengan penggunaan katalis ini, PLTU dapat beroperasi lebih efisien dan lama dan ramah lingkungan. Jadi sekian dari pemaparan tentang perancangan PLTU, PLTG, dan PLTGU pada hari ini. Saya ucapkan